Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung sahabat Caper di podcast kami Caper Catatan Perawat Biren. Ini merupakan program yang digagas oleh Bidang Infokom DPD PPNI Biren. Ini adalah podcast pertama kita ya yang akan berbincang-bincang mengenai tentang PPNI Biren. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Nasma Hazir ZA. Saya Wakil Ketua Bidang Infokom DPD PPNI Biren yang hari ini bertindak sebagai host yang akan memandu jalannya acara podcast. Jadi hari ini kita sudah kedatangan dua tamu kehormatan dari struktur DPD PPNI Biren. Hari ini sudah dihadiri oleh Ketua kita DPD PPNI Biren Nes Mirzal Tawi MKM dan Ketua OKK Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Nes Nur Hidayat MKEP. Sebelum kita memasuki acara inti, jadi sebelum ada yang mau saya tanyakan dulu baik itu ke narasumber kita ya yang sudah berhadir di tengah ini. Ketua dulu ya, Pak Syekh nih ya. Mama. Sebelum saya bergabung di PPNI pun tahunya Pak Syekh. Ini Ya, bisa dijelaskan siap. sedikit Pak asal mula mungkin pemberian nama Syekh ini. Oke, Pak Muhazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Caper Podcast dimanapun berada. Baik, ini mungkin sering menjadi tanda tanya di kalangan siapapun mungkin ya. Memang benar seperti Pak Muhazir sampaikan, ya memang saya terkenal dengan Pak Syekh. Ada yang mengira Syekh ini dikirain Syekh dari Arab Saudi, padahal bukan. Ya kan? Padahal bukan Syekh Arab Saudi ya. Tapi Pak Syekh ini awal mula saya dulu adalah pemain sedati. Pemain sedati ya, kan? Jadi saya sudah melakoni sedati itu sejak kelas 5 SD. Oh. Mereka tahu saya bisa main sedati. Main Main sedati. Kemudian Kasat mereka minta diajarkan ya. Jadi saya kumpulkan lah beberapa orang ya memain sedati. Awalnya adalah letting saya. Yang cowok awalnya, yang cowok saya kumpulkan, kemudian saya latihan. Ternyata memang cowoknya agak susah nih dia. Susah ngikut jamnya, nggak tepat waktu, kemudian saat kita ajarkan banyak candanya sehingga susah, nggak tercapai yang saya harapkan. Akhirnya saya ganti. Saya ambil adik letting yang perempuan. Jadi saya latih yang perempuan nih. Jadi luar biasa juga ini. Orang heran juga. Ini gimana ini perempuan main sedati? Oke. Baru pertama juga saya dengar Pak dari Pak Syekh. Oh gitu ya. Ada perempuan main sedati. Ya. Kalau di kampung saya tuh yang main sedati itu umumnya laki-laki. Laki-laki ya. Ya, memang semua orang saat itu heran. Jadi gimana nanti cara mukulnya? Karena kalau yang laki-laki kan pukul di sini. Nah, tapi yang perempuan kan nggak mungkin, kan? Habis itu saya ajarkan, jadi pukulnya di di pinggang atau di paha ya kan, pukulnya di paha. Alhamdulillah 3 bulan mereka bisa. Jadi dalam perjalanan itu ada kawan saya namanya Pak Dani Indra. Jadi beliau lah yang sounding, yang memviralkan Syekh. Sampai Jadi sekarang siapa ada orang ini Syekh. Jadi sejak itu hampir semua orang di situ adik letting, dosen-dosen semua sudah familiar dengan sebutan Syekh. Malah ada adik letting saat perkenalan mereka nggak tahu lagi nama asli saya. Tahunya Pak Syekh aja. Pak Syekh aja. Syekh. Ya, dulu Syekh karena belum ada Pak, karena belum menjadi dosen jadi belum Pak. Jadi saya pernah jadi dosen juga. Jadi semua Syekh semua. Akhirnya ya sejak saat itulah nama saya menjadi Syekh. Jadi dimanapun kemana saya pergi awalnya mereka sebut nama saya, tapi lama-lama mereka sudah ada 1-2 yang sudah tahu sebutkan nama Pak Syekh akhirnya jadi familiar sampai saat saya di sini di Biren. Seperti itu Pak Azir, mungkin penjelasan singkatnya ya. Karena dulu Syekh itu gelaran untuk kaum yang ini ya, orang ngajian. Ya, karena memang kalau kita lihat secara bahasa Syekh itu memang dari bahasa Arab. Syekh itu artinya pimpinan. Mungkin ini sahabat Caper menunggu-nunggu ini. Sahabat Caper menunggu-nunggu bertanya tentang apa sih maksudnya sebagai ketua PPNI ya, sebagai ketua PPNI Pak Syekh ini kan sekarang sebagai ketua PPNI ya di Biren. Jadi apa sih visi misi ke depan PPNI yang menurut Pak Syekh yang sudah Pak Syekh persiapkan ke depannya? Oke, baik Pak Azir, jadi terkait tadi pertanyaan Pak Azir tentang visi misi apa yang akan saya gaungkan ya selama periode 2022-2027 ini ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan sedikit Pak Azir. Ya, karena visi misi ini adalah ada yang membawa arus ke depan bagaimana PPNI ke depan. Jadi sebelumnya mungkin ini perlu juga Pak Azir sedikit. Banyak juga masyarakat awam tidak tahu di PPNI. Iya. Jadi sebelum kita ngarah ke visi misi, mungkin kita bisa jelaskan sedikit tentang PPNI. Mungkin nanti akan ditambahkan juga dengan Pak Ketua OKK ya, Pak Nur Hidayat. Lebih lengkapnya mungkin. Jadi sebagai gambaran awal saja. Ada yang mengira PPNI itu partai, ya kan partai ya. Padahal bukan kan, padahal dia adalah sebuah organisasi profesi. Jadi dari namanya PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
persatuan. Jadi perawat berkumpul semua di situ, membentuklah sebuah organisasi. Karena yang berkumpul adalah khusus perawat, makanya namanya organisasi profesi PPNI ya. Jadi PPNI ini adalah organisasi profesi di mana bernaungnya perawat-perawat yang ada di Indonesia. Kalau di Biren ini berarti perawat-perawat Biren ya, seperti itu Pak Jil. Kemudian terkait visi misi tadi. Jadi dari awal saya mencalonkan diri sudah dengan tim saya, ada tim saya namanya mungkin ya. Sudah kita rancang beberapa misi. Kalau visi kita ini mungkin bisa disebutkan bahwa visi ini mungkin lebih mengacu ke visi nasional ya. Karena memang kita harapkan apa yang diharapkan oleh nasional bisa juga turun ke bawah ya, turun ke bawah ke daerah-daerah juga. Visi kita yaitu kita ingin menjadikan BPNI ini menjadi organisasi profesi yang handal. Luar biasa. Ya. Visi misi yang luar biasa ini Pak Syekh. Ya, itu visi-visinya ya. Kemudian misi ya. Misi itu kan langkah-langkah untuk mencapai visi ya. Jadi kalau kita lihat dari menjadikan organisasi yang handal, bagaimana ini caranya? Bagaimana misinya untuk menjadikan organisasi BPNI menjadi handal? Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita membenahi internalnya dulu. Menguatkan fondasi organisasi kita dalam profesi itu sendiri Pak ya. Kita akan melakukan pembenahan organisasi, misalnya terkait dengan administrasi keuangan yang transparan, akuntabel, kemudian sistem kaderisasinya, nanti kaderisasi akan dijelaskan oleh Pak Nur gimana sistemnya, kemudian juga sistem keanggotaan. Ada di situ perizinan, STS, surat rekomendasi dan sebagainya, itu kita coba benahi semua nanti. Kemudian juga adanya capacity building terhadap pengurus-pengurus. Jadi pengurus ini harus pintar, harus hebat. Kalau enggak bagaimana dia semua Pak Syekh? Haruslah. Bagaimana dimana mereka melayani anggota, kalau pengurus ini tidak paham tentang organisasi ini penting sekali. Itu yang pertama terhadap misi tadi. Yang kedua, bahwa tadi saya sebutkan PPNI itu harus disayang oleh anggota. Harus disayang sama anggota. Harus disayang. Ini maknanya seperti apa nih Pak Syekh? Nah, itu dia. Jadi kita tahu bersama bahwa PPNI ini adalah organisasi berbasis keanggotaan. Jadi wajib dia dekat dengan anggota. Kita lantik yang di pengurus bulan November yang lalu, dia harus bisa hadir dalam setiap masalah yang dihadapi oleh perawat. Harus bisa mencari solusi, memberikan solusi-solusi terbaik dan berkemajuan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anggota. Dengan begitu mereka merasa penting organisasi itu. Jadi dengan begitu mereka akan sayang. Kenapa? Karena PPNI itu juga sayang kepada mereka. Saling sayang menyayangi ya, seperti itu ya. Kita juga di PPNI itu punya 7 wakil ketua yang masing-masing punya fungsi tugasnya sendiri, termasuk di situ adalah membangun jejaring dengan lembaga lain untuk menguatkan organisasi kita. Dan yang paling penting, PPNI harus bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk menguatkan kebijakan pemerintah yang menguntungkan kepentingan profesi itu sendiri, Pak ya. Visi yang berikutnya adalah di dekat dengan pemerintah. Dekat dengan pemerintah. Jadi bagaimana misi kita ini supaya dekat dengan pemerintah? Kita ketahui bersama bahwa PPNI ini adalah lembaga non pemerintah. Kita tidak bisa mempengaruhi decision making dari pemerintah itu, pengambilan keputusan ya. Sehingga yang diharapkan regulasi dan dibuat oleh pemerintah ini bisa memihak kepada masyarakat, terutama kepada profesi perawat. Jadi kalau kita nggak dekat, ya bagaimana kita supaya bisa masuk ke dalam pemerintahan? Nggak bisa kan? Ya, mempengaruhi kebijakan tadi. Tidak ada ide yang kita berikan untuk pemerintah. Ya, karena dengan dekat begitu kita membina hubungan yang baik dengan pemerintah, apapun mungkin ide kita, saran kita demi pelayanan kepada masyarakat yang baik, ini akan tertampung dan akan dibuat dalam bentuk regulasi. Itu yang kita harapkan. Dan kita ini sudah melakukan beberapa hal, yaitu audiensi dengan Pak PJ Bupati Biren, kemudian audiensi dengan DPRK. Luar biasa Pak ya. Berikutnya ini Pak Syekh dan juga Pak Nur ya. Jadi ada sedikit pertanyaan ini mengenai profesi. Tadi sudah dijelaskan visi dan misinya ya. Jadi ada pertanyaan ini di kalangan masyarakat itu sendiri. Jadi tadi kan Pak Syekh sudah menjelaskan bahwa BPNI adalah suatu organisasi profesi yang di dalamnya tergabung perawat ya. Nah, ada juga yang mengatakan PPNI ini adalah organisasi masyarakat. Ini bagaimana pendapatnya Pak Syekh? Karena dia organisasi profesi ini kalau secara Kesbangpol ya, kemarin kita ada audiensi dengan kepala Kesbangpol. Jadi menurut undang-undang mereka, undang-undang Kesbangpol, bahwa ini kita dikategorikan sebagai organisasi masyarakat. Makanya tadi di visi tadi, di samping tadi kita dekat dengan pemerintah, kita harus bisa membina hubungan juga dengan ormas-ormas lainnya, dengan lembaga-lembaga lainnya.
juga kita harus bisa disegani dengan profesi lainnya. Itu termasuk tadi bagian daripada visi kita kan. Jadi itu juga kita harus bagaimana supaya organisasi kita ini disegani oleh profesi lainnya. Disegani dalam bukan berarti kita mau berkelahi, tidak ya kan. Posisi kita di dalam setiap acara, setiap kegiatan PPNI, ada organisasi lainnya, ada ID, ada IB dan sebagainya ya. Kemudian tadi ormas tadi. Jadi perlu kita dengan ormas karena kita memang ormas. Karena memang di undang-undang saya sebutkan tadi bahwa kita adalah organisasi masyarakat. Sehingga kegiatan PPN ini tidak hanya fokus kepada profesi saja. Tapi jadi juga kita nanti berinfek kepada masyarakat. Kita juga nanti ada kegiatan sosial kemasyarakatan, olahraga, kepemudaan. Makanya kita nanti akan melakukan hubungan, komunikasi, kerjasama, kemitraan dengan semua lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga sosial masyarakat, ya. Termasuk yang paling penting, itu bagian dari lembaga masyarakat adalah dunia kampus, dunia usaha. Juga kita akan melakukan kerjasama kemitraan penting karena kampus ini merupakan candra di mukanya, merupakan produsen dari perawat yang akan bergabung dengan kita. Antara sumber kita yang kedua, ini Pak Nur Hidayat ya, Pak Nur Hidayat. Kapan sih lahirnya Pak Nur Hidayat? Asal muasal maksudnya terbentuknya PPNI sehingga semua perawat itu dikatakan organisasi profesi yang tergabung dalam PPNI. Sebenarnya PPNI ini sudah ada sejak lama. Sejak lama sebelumnya dalam organisasi yang terpisah-pisah. Jadi di zaman penjajahan Belanda itu 1819 itu sudah ada akhirnya organisasi perawat yang memang untuk menyuarakan kepentingan perawat. Berlanjut sampai dengan 1919 itu semakin banyak dan pada puncaknya itu sekitar 5 sampai 6 organisasi perawat itu termasuk dalamnya Persatuan Perawat Indonesia, Ikatan Perawat Indonesia itu bersepakat untuk melahirkan berfusi dan bergabung itu untuk melahirkan suatu organisasi yang satu yang diakui secara nasional di tanggal 17 Maret di tahun 1974. Mungkin Pak Muhajir belum lahir ya, Mas. Saya belum waktu itu masih belum ya Pak. Belum, saya juga belum mungkin ya. Masuki tahun apa tuh 50 tahun ya. 50 tahun. Masa 50 tahun ya. Sudah lumayan tua berarti organisasi profesi ini. Ya. Itulah Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi saya secara umum saja. Jadi sebagai tadi saya pembina, pengembang, kemudian tadi pengawas, kemudian juga pengayom ya. Pengayom terhadap apa? Terhadap untuk pendidikan, keperawatan, pelayanan keperawatan, terhadap ilmu dan teknologi keperawatan, dan juga semua terhadap kehidupan profesi keperawatan yang ada di Indonesia. Jadi apapun gerak langkah perawat yang ada di Indonesia, itu PPNI punya peran besar bagaimana ini membimbing, memberikan solusi-solusi, memberikan regulasi-regulasi, memberikan tata kerja dan sebagainya. Bagaimana cara perawat ini berkiprah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan yang luar biasa. Saya melihat bahwa ada penanjakan dari gerak organisasi PPNI khususnya di Kabupaten Biren. Jadi boleh diceritakan sedikit mungkin Pak Syed atau Pak Nur apa saja bentuk kegiatan-kegiatan ke depan? Ada 7 bidang Pak Nur ya. 7 bidang, ada bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi, kemudian ada bidang kesejahteraan, kemudian ada hubungan antar lembaga, ada hukum dan pemberdayaan politik, ada bagian pendidikan dan latihan, kemudian ada apa lagi Pak Nur? 7 apa lagi? Ada diklat udah ya. Nah, informasi ya itu dia lupa. Maaf Pak ya. Mama dulu Pak. Waduh, padahal acara hari ini dan luar biasa ini. Ini apresiasi saya juga luar biasa buat bagian Infocom ya. Jadi ini sebuah terobosan yang sangat luar biasa dan kami dari jajaran Ketua Sekretaris Bendahara mendukung ya program ini ya. Ini salah satu bagian program nih. Nah, jadi yang Pak Haji tanyakan tadi hari ini adalah program besar ya, luar biasa dan harapan saya ini bisa berlanjut ke depan sampai masa kepengurusan kita nanti 2022-2027 kan. Podcast ini kan bagian dari perkembangan teknologi kan, perkembangan yang harus kita ikuti. Jadi itu salah satu program PPNI kita, bagaimana organisasi PPNI Biren ini bisa mengikuti perkembangan ini. Jadi nanti ke depan ya kita usahakan semua serba digital lah. Mengurus STR memang udah digital kan. Jadi mempermudah semua. Mempermudah. Jadi anggota kita nggak perlu lagi datang ke sekretariat. Bisa di mana-mana jauh-jauh nggak masalah, tinggal pakai ada sekarang gampang sekali kan. Dunia dalam satu genggaman, ada gadget ya kan, ada handphone dan sebagainya kan. Itu yang paling utama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mengarahkan atau mendorong ya perawat kita menjadi entrepreneurship.
Entrepreneur, jiwa usaha ya. Wah, entrepreneurship ya. Ini ada wakil sekjen kita nih, Bu Nurul mungkin sering ya, sama Pak Ajir ya. Sering tentang dengan jamu ya. Ada jamu ya kan. Kemudian ada sekjen kita, ada bendahara dan sebagainya. Ini nanti kita coba hadirkan juga Pak Ajir. Jangan lupa dihadirkan, ini menjadi contoh buat perawat kita bagaimana mereka di samping perawat juga menjadi entrepreneur. Jiwa entrepreneur. Jadi kita akan dorong gitu. Di samping entrepreneur di dunia dalam keperawatan misalnya nanti ada buka klinik mandiri, klinik perawatan luka, klinik kecantikan, kemudian juga nanti kita coba lah bekerjasama dengan klinik komplementer, terapi komplementer, bekam misalnya, rupiah dan sebagainya. Itu juga tidak boleh kita tinggalkan kita sebagai orang Islam. Itu namanya tibun nabawi. Jadi pengobatan yang mengacu kepada Rasulullah SAW, ya kan? Kemudian itu yang kedua, kemudian yang ketiga tadi capacity building. Untuk meningkatkan profesionalisme. Jadi tentu dengan melalui podcast ini bagaimana kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi perawat itu sendiri, mungkin dengan seminar-seminar, dengan workshop dan sebagainya. Itu capacity building, ya kan? Meningkatkan kapasitas dari perawat itu sendiri seperti tadi supaya profesional, berkemajuan, bisa mencerahkan, ya kan? Ada suatu program ini memang program nasional, tapi kita harapkan di Biren juga bisa tercapai ini. Ada OVON. Apa itu, Pak? One village, one nurse. Satu kampung, satu perawat. Ya. Ini luar biasa ini program PPNI. Ya, jadi ini mungkin ini lebih ke leading sektornya di bagian pelayanan nanti. Bidang pelayanan ya. Jadi kita harapkan bidang pelayanan bisa mempersiapkan dengan baik. Kita akan audiensi, sounding itu apa satu perawat satu kampung satu perawat. Jadi seperti Pak Haji sebutkan tadi. Di samping dengan program ini bisa mendukung juga. Itu kemarin tuh ada launching dari dinas kesehatan ya Pak Nur ya. Apa namanya Pak Nur yang dinas kesehatan yang sudah di launching oleh Kepala Dinas Sehat ya. Dinas Sehat 2025 ya. 2025. Jadi Biro Sehat ini jangan hanya mengutamakan infrastruktur saja, tapi yang paling penting bagaimana sumber daya manusianya. Ada bangunan, ada semuanya, tapi sumber daya, tenaga yang merawatnya, yang memberikan pelayanan tidak ada ya nonsen semua, tidak ada manfaatnya. Terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan aja seperti yang Pak Syed katakan tadi, semua yang dikatakan Pak Syed itu sedang kita lakukan dan berproses. Termasuk yang hari ini kan yang terbaru ini dari Hukum ini kan salah satu program unggulan juga. Nah, tapi yang sebelumnya pun banyak yang sudah kita lakukan seperti kesejahteraan. Kita pun sedang berproses untuk bagi wakil ketua kesejahteraan itu mungkin sedang berproses juga untuk membentuk suatu badan koperasi Pak ya, usaha BUMO, badan usaha milik organisasi namanya. Itu mungkin penting juga karena itu bagian dari disayang oleh anggota. Jadi saya rasa masing-masing bidang itu sudah berproses sudah menyiapkan program kerja masing-masing. Saya rasa itu yang nanti akan dibahas di raker Pak ya. Di raker kita mungkin akan membuat rakerda untuk program membuat program itu lebih jelas lagi. Matangkan program nanti ada namanya raker nanti ya, itu seperti itu rapat kerja. Terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa hari ini memberikan pencerahan. Sahabat Caper, kita hari ini sudah sampai di ujung acara. Jadi tadi kita sama-sama mendengarkan pencerahan dari yang diberikan oleh Ketua DPD PPNI Biren, Bapak Nes Nurhidayat Alawi dan Wakil Ketua Bidang OKK Bapak Nes Nurhidayat mungkin. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya intinya sedikit saja bahwa jadi hari ini supaya PPNI ini lebih berkembang adalah kecintaan dari anggotanya yang lebih dikedepankan. Bagaimana profesi ini bisa berkembang, ini juga tidak terlepas dari peran serta anggota yang tergabung dalam PPNI itu sendiri. Bukan sahabat Caper, ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang luar biasa hari ini, Ketua Birjal Tawi MKM dan Bapak Wakil Ketua Bidang OKK Nes Nurhidayat MKM. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Sekjen DPD PPNI Biren yang sudah mendukung jalannya acara, Bapak Nurhidayat, dan bendahara umum kita yang mensupport dari awal sampai akhir, Bapak Nes Fauji, dan wakil sekjen kita Ibu Nurul Mutuah. Ini salah satu entrepreneur yang ada di Kabupaten Biren yang dengan nama entrepreneurnya Dejamu Nurul Mutuah. Ini bisa di order ya kawan-kawan
sahabat caper semua. Ini salah satu penggagas, pengide yang memberikan ide lahirnya podcast ini. Ya, luar Nes biasa. Didi Suryadi. Dikenal dengan Didi Noah. Yang lebih dikenal dengan Didi Noah. Oh, mama. Ya. Oke, sampai jumpa sahabat Capers. Sampai ketemu lagi di lain sesi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Berikan ke teman-teman sejawat. Mudah-mudahan bermanfaat.